Selamat datang di modul kelima. Nama saya Niluh Ayu Megasari dari Lembaga Penyakit Tropis dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Pada modul ini, kita akan membahas terkait penanganan dan penyimpanan sampel penelitian molekuler. Salah satu metode penelitian molekuler yang paling banyak digunakan adalah PCR, baik itu PCR konvensional maupun real-time. PCR konvensional juga dapat dilanjutkan dengan metode sequencing. Template yang digunakan untuk PCR berupa DNA dan RNA, yang mana DNA sendiri bisa langsung digunakan untuk PCR, tetapi untuk RNA biasanya dirubah terlebih dahulu menjadi cDNA dengan metode RT-PCR, sebelum kemudian digunakan sebagai template PCR. Nah, dari mana RNA dan DNA ini berasal? RNA dan DNA diisolasi dari sampel atau spesimen. Dalam penelitian molekuler, ada beberapa jenis spesimen yang sering kali digunakan, antara lain darah, feses, jaringan, dan cairan biologis lainnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas darah terlebih dahulu. Seperti apa penanganan dan penyimpanan sampel darah yang sesuai. Pada umumnya, terdapat beberapa jenis tabung sampel darah. Yang banyak digunakan dalam penelitian molekuler adalah sampel dengan tutup berwarna merah atau tanpa aditif yang disebut sebagai red top tube, kemudian tabung yang mengandung aditif berupa EDTA, biasanya tutupnya berwarna ungu atau lavender, dan tabung yang mengandung lithium heparin yang biasanya tutupnya berwarna hijau. Untuk tabung yang berwarna merah, fraksi darah yang dapat diisolasi dari tabung ini adalah serum. Sedangkan untuk tabung yang memiliki tutup berwarna ungu, fraksi darah yang dapat diisolasi dengan menggunakan tabung ini ada 3, yaitu plasma, Bavicode, dan peripheral blood mononuclear cells atau PBMC. Sedangkan untuk tabung dengan tutup berwarna hijau memiliki fungsi yang sama dengan tabung dengan tutup berwarna ungu. Nah, seperti apa kegunaan dari masing-masing fraksi darah ini? Serum dan plasma sendiri umumnya digunakan untuk deteksi infeksi atau deteksi patogen. Sedangkan Bavicode dan PBMC dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi laten. Jadi, untuk patogen yang bisa mengintegrasikan materi genetiknya ke dalam materi genetik host seperti HIV dan herpes virus dapat dideteksi dengan sampel yang berasal dari Bavicode maupun PBMC. Kemudian, sampel ini juga dapat digunakan untuk pemeriksaan gen host dan pemeriksaan ekspresi gen. Kita akan membahas fraksi darah yang pertama, yaitu serum. Serum ini adalah bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel darah dan faktor pembekuan darah. Isolasi serum darah dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa darah dikumpulkan dengan tabung sampel dengan tutup berwarna merah atau red top tube. Setelah darah dikumpulkan ke dalam tabung, tabung diletakkan tegak pada suhu ruang selama 15-30 menit agar terbentuk bekuan darah atau blood clot. Kemudian tabung disentrifugasi dengan kecepatan 1000-2000 G menggunakan refrigerated centrifuge. Supernatan yang nantinya terbentuk adalah serum. Nah, serum inilah yang kita pindahkan ke dalam tabung polipropilen. Apabila tidak langsung digunakan untuk pemeriksaan molekuler, maka sebaiknya serum ini dialiquot dan disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang. Fraksi darah selanjutnya adalah plasma. Seperti halnya serum, plasma adalah bagian cair dari darah. Perbedaan antara plasma dan serum adalah adanya faktor antikoagulan pada plasma yang tidak ditemukan pada serum. Isolasi plasma darah dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa darah dikumpulkan dengan tabung yang mengandung antikoagulan seperti tabung dengan tutup berwarna ungu atau hijau, jadi tabung EDTA atau tabung heparin.
Setelah darah dikumpulkan ke dalam tabung, tabung dibolak-balik atau diinversi beberapa kali untuk homogenasi darah dengan antikoagulan pada tabung. Selanjutnya, tabung disentrifugasi dengan kecepatan 1000 sampai 2000 G selama 10 menit menggunakan refrigerated centrifuge. Supernatan yang terbentuk ini nantinya adalah plasma, yang mana plasma ini dipindahkan ke dalam tabung polipropilen. Apabila tidak langsung digunakan untuk pemeriksaan molekuler, sebaiknya plasma dialikuat dan disimpan di suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat. Nah, seperti inilah perbedaan antara serum dan plasma. Ketika kita mengumpulkan darah dalam tabung dengan tutup berwarna merah dan disentrifugasi, maka akan terbentuk dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan serum atau supernatannya adalah serum, dan kemudian pada bagian bawah adalah bekuan darah atau blood clot. Sedangkan apabila darah dikumpulkan dalam tabung yang mengandung antikoagulan, misalnya tabung dengan tutup berwarna ungu, maka nantinya setelah disentrifugasi akan terbentuk 3 lapisan atau 3 layer. Yang paling atas atau supernatannya adalah plasma, kemudian di lapisan kedua ada bavikut, dan di lapisan paling bawah ada eritrosit atau sel darah merah. Fraksi darah selanjutnya adalah bavikut. Jadi bavikut ini biasanya diisolasi bersamaan dengan plasma. Bavikut sendiri merupakan fraksi darah yang mengandung leukosit dan trombosit. Sentrifugasi sampel darah yang dikumpulkan dalam tabung antikoagulan akan membentuk 3 fraksi utama, yaitu plasma, bavikut, dan eritrosit. Jadi, setelah disentrifugasi, supernatannya diambil sebagai plasma, kemudian lapisan atau layer yang ada di bawah plasma dapat diambil dan diisolasi sebagai bavikut. Bavikut ini dapat dipindahkan ke dalam tabung polipropilen dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan teknik molekuler, atau jika tidak langsung diperiksa, dapat dialikot dan disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius. Fraksi darah yang terakhir atau yang keempat adalah PBMC atau Peripheral Blood Mononuclear Cells. Jadi, PBMC ini adalah komponen darah yang terdiri dari sel dengan nukleus atau inti sel tunggal, antara lain monosit dan limfosit. Isolasi PBMC biasanya dilakukan dengan metode sentrifugasi gradien dengan menggunakan medium yang memiliki massa jenis kurang lebih 1077 gram per cm kubik. Biasanya merek dagangnya Vicol, Histopac, dan lain sebagainya. Metode untuk isolasi PBMC, jadi setelah darah dikumpulkan dalam tabung yang mengandung antikoagulan, darah ini harus didilusi dengan buffer. Biasanya buffernya berupa phosphate buffer saline atau PBS dengan rasio 1:1. Kemudian darah yang sudah dicampur dengan PBS ini dicampur hingga homogen dan dilayerkan di atas medium gradien sentrifugasi yang dimasukkan ke dalam tabung polipropilen. Pastikan bahwa darah dilayerkan dengan medium dengan baik sehingga tidak tercampur, sehingga benar-benar terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah darah yang dicampur dengan PBS, dan lapisan bawah adalah medium sentrifugasi gradien. Setelah dilakukan layering, dilanjutkan dengan sentrifugasi selama 30 menit, sehingga terbentuk 4 lapisan utama. Lapisan yang paling atas adalah plasma, yang mana di bawahnya akan ada lapisan PBMC, dilanjutkan oleh lapisan medium gradien sentrifugasi, dan paling bawah ada eritrosit. Nah, PBMC ini akan dapat kita ambil dan kita pindahkan ke dalam tabung polipropilen. Kemudian dapat dilanjutkan dengan washing atau pencucian dengan menggunakan PBS sebanyak 2 kali dengan metode sentrifugasi, dan kemudian disuspensi kembali dengan PBS. Apa yang sebaiknya dilakukan dan dihindari pada saat menangani dan menyimpan sampel darah ataupun fraksinya? Jadi darah sendiri dapat diisolasi
dalam bentuk 4 fraksi, yaitu serum, plasma, bavikut, dan PBMC. Baik penyimpanan darah ataupun penyimpanan 4 fraksi darah ini sebaiknya dilakukan dengan sesuai. Jadi yang perlu dilakukan untuk penanganan dan penyimpanan sampel darah, yang pertama adalah menggunakan tabung yang sesuai untuk pengumpulan sampel darah. Apabila ingin mengisolasi serum, maka tabung yang digunakan adalah tabung dengan tutup berwarna merah. Sedangkan apabila ingin mengisolasi plasma, maka digunakan tabung yang mengandung antikoagulan, misalnya yang bertutup warna ungu. Sebaiknya darah yang dikumpulkan segera diproses. Jadi apabila ingin mengisolasi serum, maka pada hari yang sama segera dilakukan isolasi serum. Jika ingin melakukan isolasi PBMC, maka dalam hari yang sama dilakukan isolasi PBMC. Sebisa mungkin tidak dilakukan penundaan processing. Pada saat sentrifugasi tabung sampel darah, sebaiknya menggunakan sentrifuge dingin atau refrigerated centrifuge, karena pada suhu 2-8 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal untuk isolasi fraksi sampel darah tanpa merusak materi genetik yang terdapat dalam sampel darah tersebut. Untuk penanganan sampel darah, sebaiknya dilakukan di dalam Biosafety Cabinet atau BSC, dan di laboratorium yang sesuai atau biosafety level yang sesuai. Misalnya, jika ingin melakukan penanganan terhadap sampel darah yang mengandung virus HIV, sebaiknya dilakukan di BSL atau BSL-3 atau BSL-3. Sedangkan untuk penanganan sampel yang terinfeksi dengue bisa dilakukan di laboratorium BSL-2. Sebaiknya sampel yang diproses, dialiquot, dan disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat. Yang perlu dihindari adalah siklus freeze thawing. Jadi sampel berulang kali dikeluarkan dari freezer hingga mencair dan kemudian dimasukkan kembali, dikeluarkan kembali, dimasukkan kembali secara berulang-ulang. Hal ini dapat merusak materi genetik yang terdapat dalam sampel. Kemudian, hal kedua yang perlu dihindari adalah penggunaan tabung heparin. Penggunaan tabung heparin sebenarnya kurang direkomendasikan apabila ingin melakukan penelitian molekuler dengan metode PCR, karena lithium heparin sendiri merupakan inhibitor PCR. Selanjutnya adalah sampel feses. Sampel feses atau stool ini biasanya digunakan untuk penelitian molekuler terkait saluran cerna, baik infeksi saluran cerna, ataupun untuk mengetahui ekspresi gen tertentu yang terkait dengan mukosa pada saluran cerna. Bagaimana penanganan dan penyimpanan sampel feses? Yang pertama, pada saat pengumpulan sampel feses, diusahakan sampel yang dikumpulkan adalah sekering mungkin dan dengan massa minimal 50 mg. Pastikan bahwa kontainer yang digunakan adalah kontainer steril. Kemudian PBS ditambahkan ke dalam sampel feses dengan rasio 1:9 dan dilakukan homogenasi antara campuran feses dan PBS dengan menggunakan vortex ataupun penggerusan manual. Setelah campurannya homogen, dilanjutkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 5000 G selama 10 menit. Supernatannya kemudian dipindahkan ke dalam tabung polipropilen, yang apabila tidak langsung dilakukan pemeriksaan molekuler, maka dapat dialiquot dan disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius. Sampel selanjutnya adalah jaringan. Jadi sampel jaringan ini biasanya dikumpulkan untuk penelitian molekuler yang terkait dengan jaringan atau organ tertentu. Misalnya, untuk mengidentifikasi infeksi lokal, sebagai contohnya adalah infeksi TB paru, atau untuk mengetahui ekspresi gen pada jaringan atau organ yang spesifik. Misalnya, untuk mengetahui ekspresi gen pada jaringan hati pasien yang terkena steatosis atau sirosis. Untuk penelitian molekuler, jaringan dapat langsung disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat.
Apabila akan dilakukan isolasi DNA ataupun RNA dari sampel jaringan, maka perlu dilakukan preparasi supernatan terlebih dahulu dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, jaringan dicuci lebih dahulu dengan PBS dingin untuk membersihkan sisa darah. Kemudian dilakukan penimbangan. Jaringan dipotong atau dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil dan dihomogenasi menggunakan PBS dengan rasio 1:9. Homogenasi dilakukan menggunakan glass homogenizer pada suhu dingin. Suspensi yang diperoleh kemudian disonikasi dan disentrifus pada kecepatan 5000 G selama 5 menit. Supernatan kemudian dipindahkan ke dalam tabung polipropilen. Apabila tidak langsung digunakan untuk pemeriksaan molekuler, maka supernatan jaringan dapat dialikot dan disimpan di suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius. Kemudian terkait cairan biologis lainnya, misalnya urin, saliva, dan cairan cerebrospinal. Untuk cairan biologis lainnya, sampel harus dikumpulkan dalam kontainer yang steril dan dilanjutkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 5000 G selama 5-20 menit. Supernatan yang diperoleh dipindahkan ke dalam tabung polipropilen yang jika tidak langsung digunakan untuk pemeriksaan molekuler, maka dapat dialikot dan disimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius. Secara umum, hal yang perlu dilakukan dan dihindari pada saat penanganan dan penyimpanan sampel feses, sampel jaringan, dan cairan biologis lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang harus dipastikan atau yang perlu dilakukan adalah pengumpulan sampel menggunakan kontainer steril. Untuk sentrifugasi, direkomendasikan menggunakan refrigerated centrifuge. Untuk processing atau penanganannya dilakukan di dalam biosafety cabinet dan biosafety laboratory yang sesuai. Sangat dianjurkan untuk mengalikot sampel dan menyimpan pada suhu kurang dari sama dengan minus 20 derajat Celcius. Hal yang sangat tidak direkomendasikan atau perlu dihindari adalah siklus freeze-thawing. Demikian terkait penanganan dan penyimpanan sampel untuk penelitian molekuler. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, dapat dilihat pada modul yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai jumpa di forum untuk modul kelima ini.